Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, berada di bawah naungan Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Sekolah Kristen Kalam Kudus yang berada di 28 kota di seluruh Indonesia sampai saat ini. Di era digital ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang berbasis digital, agar pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tidak menyampingkan, tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan misi semula, memperkenalkan Kristus, memberikan nilai-nilai Kristiani, memberikan di mana pembentukan karakter Kristiani sesuai dengan anak-anak di masa ini, bahkan ditanamkan dari masa ini untuk boleh menjadi anak-anak yang sesuai apa yang Tuhan inginkan. Masa pandemi ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus menggunakan pembelajaran secara virtual dan tatap muka sesuai dengan perkembangan nantinya, sehingga Sekolah Kristen Kalam Kudus pembelajaran blended sesuai visi Sekolah Kristen Kalam Kudus, membangun manusia yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, berguna bagi dunia. Mari percayakan putra putri Bapak Ibu sekalian untuk boleh menyekolahkan anak-anaknya bertumbuh bersama dengan kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam mewujudkan visi sekolah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami mendidik mereka menjadi siswa-siswi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Setiap pagi kami mengadakan persekutuan yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kami berusaha membangun sebuah komunitas yang saling mendukung dan menguatkan dalam kerohanian, sehingga kami mempunyai kesempatan yang banyak untuk memperkenalkan firman Tuhan dan membentuk siswa-siswi untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, serta menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan kerohanian dimulai dari usia dini sampai SMA, baik itu ibadah bersama, kelompok tumbuh bersama, retreat, mendidik mereka untuk melayani Tuhan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang menekankan kepada pertumbuhan iman. Mendidik siswa-siswi menjadi mandiri sangatlah tidak mudah, membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Bersyukur Bapak Ibu guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya telah diperlengkapi untuk dapat mengarahkan putra-putri Bapak Ibu belajar tentang kemandirian. Kami mengajarkan mereka bagaimana harus mandiri dalam kehidupan pribadi sejak usia dini, seperti kebiasaan bangun pagi, berdoa, membersihkan tempat tidur, menggosok gigi, dan belajar kemandirian lainnya. Kami berkomitmen membina para siswa-siswi bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami melakukan ini karena kami memahami dan mengerti
bahwa jika para siswa-siswi bisa mandiri, maka mereka selangkah maju untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami pendidik dari Sekolah Kristen Kalam Kudus, Cabang Surabaya. Kami mempunyai satu komitmen bersama, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas kepada para guru, karyawan, dan para siswa. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka semua, melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa bermanfaat bagi kita semua adalah iCare, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, juga pelayanan yang ada di gereja. Pelayanan di gereja menjadi sarana, menjadi alat bagi para guru, siswa mengembangkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Semuanya ini dapat berjalan karena campur tangannya Tuhan. Harapan setiap kita semua menjadi seorang yang berguna dan menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan minta. Moto Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Kasih yang berasal dari Tuhan menjadi dasar bagi kami, Bapak Ibu Guru, dalam mendukung dan memberikan perhatian kami kepada siswa-siswi sekolah kami. Kasih menolong kami mengajarkan kepada siswa-siswi disiplin dalam belajar, sehingga mereka mencintai kedisiplinan. Mereka mau bertumbuh dalam pembelajaran dan menuai hasil, yaitu prestasi. Ada banyak prestasi yang telah diperoleh siswa-siswi kami setiap tahun. Hal ini tidak diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan proses dan perhatian yang terus-menerus sampai berhasil. Itulah kebanggaan kami sebagai pendidik-pendidik Kristen yang melihat siswa-siswi kami mengasihi Tuhan dan bergairah untuk belajar terus-menerus.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat beribadah kembali di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam ibadah pagi ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalahnya yang kuat. KPPK 60, suci, suci, suci. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih
untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu untuk beribadah secara online. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sehingga kami masih diberikan badan yang sehat untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami siap untuk bernyanyi buat Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu dan kami sudah mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mazmur dari Daud ini berisi ungkapan syukur dan pujian kepada Allah atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang telah Daud terima. Mazmur ini mengingatkan kita hari ini untuk jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mari sejenak kita melihat Allah lewat alam semesta ciptaannya. Sejenak kita menengok ke belakang dan mengingat pengalaman sulit di masa lalu dan bagaimana Allah menolong kita. Pikirkan apa jadinya kita hari ini jika Allah tidak menyelamatkan kita. Dan mulailah memuji serta menyembah Dia, karena sejatinya Ia Allah yang layak menerima semuanya itu. KPPK 14. Kita akan membacakan bacaan pertanggapan dari KPPK nomor 52. Setia melayani Tuhan.
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercayai. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan hatimu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama. Namun biarlah kami mengucap syukur, mengucapkan doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja Kristen Kalam Kudus ini beserta gereja-gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik
untuk Tuhan. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk komisi yang ada di gereja kami, komisi ibu-ibu, Tuhan berkati selalu untuk pelayanan ibu-ibu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk komisi anak. Tuhan yang tahu, berkati untuk kami boleh menjalankan untuk melayani anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak lagi permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa syafaat. Amin. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Karena kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Karena siapapun yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur sekali kepada Tuhan setelah 3 tahun lebih kita tidak berjumpa. Namun karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah minggu meskipun secara online. Hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan Injil di Perga lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Jemaat dikasihi Tuhan, apa panggilan hidup kita? Bagi sebagian besar orang mengatakan bahwa saya lahir, kemudian hidup, tujuan saya adalah membangun rumah tangga. Dan itu tidaklah salah. Ada sebagian orang lagi mengatakan bahwa tujuan hidup saya adalah untuk mencari nafkah, mengembangkan segala potensi yang Tuhan berikan kepada saya. Dan sekali lagi, itu juga bukanlah hal yang salah. Sebab ketika kita membaca kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan mandat budaya supaya seluruh umat manusia di muka bumi ini beranak cucu, berkembang biak. Mereka juga boleh menghasilkan dari tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini adalah tujuan ataupun panggilan yang berlaku secara umum? Mau siapapun, dari kalangan manapun, dari suku apapun, agama apapun, siapa sih yang tidak ingin menikah? Siapa yang tidak ingin membangun rumah tangga? Siapa yang tidak ingin mendapatkan uang? Semua orang memiliki tujuannya seperti itu. Mandat budaya adalah mandat umum yang berlaku bagi semua manusia. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang lain, saudara? Kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Sesungguhnya panggilan hidup kita, tujuan hidup kita bukanlah hanya beranak cucu, kemudian menghasilkan uang, tetapi ada satu panggilan yang sangat penting yang sering kali dilupakan oleh anak-anak Tuhan, yaitu panggilan misioner. Panggilan misioner adalah panggilan untuk kita menjalankan amanat agungnya. Saudara tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Inilah yang seharusnya membedakan kita dengan orang-orang lain, yang membedakan kita sebagai anak Tuhan dan yang bukan anak Tuhan. Saudara membaca Kisah Para Rasul, kitab ini secara eksplisit dirancang untuk menunjukkan bagaimana kemajuan Injil di dunia ini menjadi nyata karena ada banyak anak-anak Tuhan dan juga rasul-rasul Tuhan yang menjalankan panggilan misioner, yang menjalankan amanat agung Allah. Kalau saudara lihat pada permulaan Kisah Para Rasul pasal 13, di sana di gereja di Antiokhia didorong oleh Roh Kudus untuk memisahkan Paulus dan Barnabas untuk pekerjaan yang untuknya Tuhan telah memanggil mereka. Saudara, ini bukan pertama kalinya sebenarnya
Injil itu diberitakan pada orang-orang yang belum percaya kepada Injil. Tetapi inilah adalah pertama kalinya kita melihat sebuah gereja dengan sengaja mengirim pekerja Kristen dengan misi ke lokasi lain. Saudara, Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan ke Siprus, ke Antioquia Pisidia, kemudian ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe, dan dari sana kemudian mereka kembali ke Listra, ke Ikonium, dan Antioquia Pisidia. Dan kemudian mereka pergi ke Perga dan lanjut kembali ke Antioquia. Saudara, kegiatan misi yang dilakukan oleh jemaat di Antioquia melalui Paulus dan Barnabas ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perpindahan gereja Kristen dari lingkup terbatas Yudaisme ke kerangka yang lebih luas lagi di seluruh dunia, khususnya kepada orang-orang non-Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana panggilan misioner itu bisa berdampak luas? Apakah mereka memiliki strategi khusus sehingga mereka bisa menyelesaikan misi dengan baik dan juga berita Injil itu menyebar sampai ke ujung bumi yang pada saat itu ada di Roma? Saudara, kalau saudara melihat kegiatan misi atau panggilan misi yang dilakukan oleh mereka sebagai rencana tindakan yang disengaja, yang dirumuskan dengan baik, dilaksanakan dengan sepatutnya berdasarkan pengamatan dan pengalaman manusia, maka akan sulit bagi kita untuk menentukan strategi apa yang mereka lakukan. Tetapi jika kita mengartikan strategi untuk menjalankan panggilan misioner itu sebagai prosedur yang fleksibel, yang dikembangkan di bawah pimpinan Roh Kudus dan juga tunduk di bawah arahan dan kendali dari Allah, maka kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama dengan Barnabas dan juga jemaat-jemaat yang ia layani. Kalau kita melihat sejarah perjalanan misi di kitab Kisah Para Rasul, khususnya apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, kita dapat mencatat beberapa aspek dari strategi untuk bisa menjalankan panggilan misioner itu secara maksimal, secara efektif. Dan saya bisa gambarkan itu seperti bangku berkaki 3 dari pekerjaan misi. Yang pertama adalah penginjilan. Ayat 21 dan 24 menunjukkan ketika mereka memberitakan Injil di kota itu, di Derbe, dan telah menjadikan banyak murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus percaya bahwa setiap kelompok etnis itu memiliki hak untuk mendengar Injil. Dan dia tidak membedakan antara pria dan wanita, budak atau orang bebas, orang kaya atau orang miskin, orang yang berpendidikan ataupun orang yang tidak berpendidikan, mayoritas ataupun minoritas, dari kalangan elit ataupun kalangan ekonomi sulit. Tetapi kita melihat Paulus fokus dalam menjalankan panggilan misioner itu, fokus untuk menginjili, memberitakan kabar baik. Tujuan Paulus adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Kalau kita lihat di kitab Roma sangat jelas sekali bahwa masalah identitas etnis, masalah kelas, masalah budaya, masalah gender, semuanya itu tidak pernah mengendalikan fokusnya untuk menjalankan misi Allah. Mereka ingin semua orang mendengar tentang Kristus dan sangat ingin pergi ke tempat di mana Kristus tidak disebut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau sudah ada orang percaya di sana, kalau sudah ada gereja di sana, maka orang-orang yang mempunyai panggilan misioner dengan tepat, mereka akan mencari ladang lain. Mereka akan mencari tempat lain. Karena di dunia ini, begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dimanapun, kapanpun, bukan selalu always Coca-Cola, tetapi dimanapun dan kapanpun, dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan Kristus yang lahir, hidup, mati, bangkit, naik ke surga untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang dalam kegelapan. Jadi Paulus mengkomunikasikan melalui gaya hidupnya juga, melalui
sebagai seorang tent maker, sebagai seorang pembuat tenda. Jadi bukan hanya pada saat dia ada di sinagog, pada saat dia ada di gereja, pada saat di komunitas orang Kristen, tidak. Saudara, kalau baca seluruh kitab Kisah Para Rasul, dia selalu mencari tempat di mana berita Injil belum diberitakan. Kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik, kepada orang-orang yang belum pernah merasakan kasih Tuhan, orang yang belum pernah memahami betapa mereka membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah seharusnya kita berada. Masalah orang itu selamat atau tidak, orang itu percaya atau tidak, masalah orang itu menanggapi panggilan pertobatan atau tidak, itu bukanlah bagian kita. Sebagaimana Kisah Para Rasul 14 ayat 27 di sini mengatakan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Jadi yang membuka pintu pertobatan itu bukanlah saya, bukanlah kita, bukanlah anak-anak Tuhan, tetapi yang membuka pintu adalah Allah sendiri. Bagian kita adalah, panggilan misioner kita adalah memberitakan kabar baik itu. Bagian kita adalah ceritakan dengan mulut kita, melalui bagaimana cara kita kerja, gaya hidup kita, dan juga aktivitas yang kita lakukan. Semuanya itu bisa menjadi alat untuk menceritakan kabar baik. Tetapi siapa yang membuka pintu pertobatan itu jelas di sini dikatakan di ayat 27 adalah Allah sendiri. Allah yang membuka pintu iman. Allah yang membuka pintu pertobatan itu bagi bangsa-bangsa lain. Inilah yang saya alami ya ketika saya melayani di negara L. Dengan jelas saya memahami ya bagaimana Tuhan bukakan pintu untuk saya bisa mengajar di sekolah negeri. Bagaimana Tuhan bukakan pintu sehingga melalui mengajar di sekolah negeri itu saya bisa mengenal keluarga mereka. Saya mengenal sanak famili mereka. Dan itu adalah kesempatan untuk saya bisa mengunjungi mereka dan datang kepada mereka, menceritakan iman saya, menceritakan kabar baik. Tuhan juga lah yang juga buka pintu buat saya. Sehingga kemudian saya bisa mengajar, menahari di KBRI. Saudara, itu juga menjadi satu pintu yang Tuhan bukakan untuk saya menjangkau kaum muda. Tuhan juga yang buka pintu ketika saya pindah ke desa, kemudian rumah saya itu tiap hari digedor-gedor sama anak-anak. Mereka minta, oh Acan masuk guru, saya mau belajar sama kamu, saya mau berkunjung ke tempatmu, saya mau bermain sama kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya saya kalau sama anak-anak mungkin tidak terlalu telaten gitu ya. Tetapi ketika Allah membuka pintu, bukan saja pintu iman untuk mereka, tetapi juga Tuhan membukakan pintu rumah saya. Tuhan buka hati saya untuk buka rumah saya untuk kemudian menjadi pos PI. Saudara, itu Tuhan yang buka pintu. Bagian kita adalah taat kemana Tuhan arahkan. Bagian kita adalah jeli melihat di mana Tuhan buka peluang dan di mana orang lain belum menjangkau. Atau kalau sebagai gereja, orang itu belum pernah dijangkau oleh gereja lain sehingga kita tidak sedang mencuri domba orang lain. Pertanyaannya, pernah nggak kita doa sama Tuhan? Tuhan, bukakan pintu buat saya. Dan bagian saya adalah menginjili. Kaki yang kedua, pemuritan. Di ayat 22 sana mengatakan, menguatkan jiwa para murid di Listra, Ikonium, Antioquia, mendorong mereka untuk tetap dalam iman. Secara panggilan misioner itu ternyata bukan hanya bicara tentang penginjilan atau memberitakan kabar baik. Karena ada banyak kemudian yang dilupakan oleh gereja-gereja secara organisasi ataupun orang-orang Kristen, yaitu aspek pemuritan. Bagaimana kita membangun murid-murid yang mudah di dalam iman ini, mereka memiliki transformasi hati dan pikiran mereka, supaya mereka yang dulu tunduk kepada ilah-ilah,
mereka yang mengikuti cara pikir dunia, atau mereka yang memuaskan nafsu duniawi mereka memiliki pola pikir seperti Kristus. Paulus dan Barnabas contohnya, mereka menguatkan jiwa para murid itu, mendorong mereka untuk terus beriman. Dan juga hal yang penting, memberitahu mereka bahwa akan ada banyak kesengsaraan yang harus mereka lewati untuk kemudian mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Aspek kunci dalam rencana pemuritan mereka adalah menyiapkan mereka, anak-anak Tuhan ini, untuk menghadapi penderitaan. Saudara, inilah yang seringkali dilupakan. Berpikir panggilan misioneri kita adalah memberitakan kabar baik, artinya adalah teologi sukses. Artinya bahwa di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Amin. Tetapi yang seringkali kemudian kita salah kaprah. Kita berkata bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita nggak akan ada alami sakit penyakit. Kita nggak akan kena COVID-19. Kalau kita misalnya anak Tuhan, sudah percaya Tuhan, hidup kita akan makmur. Semuanya itu baik-baik saja. Apapun yang kamu minta, semuanya akan tercapai. Oh tidak, saudara. Memuridkan adalah panggilan misioner. Artinya kita benar-benar mempersiapkan mereka untuk tekun di dalam Kristus. Dan saya rasa ketika hari ini kita belajar dari Rasul Paulus dan Barnabas, bukankah mereka adalah contoh yang sangat baik? Ketika mereka memuridkan orang-orang petobat baru, mereka bisa melihat kehidupan Paulus. Mereka diancam, mereka diserang, mereka dilempari, diseret keluar kota, dan kemudian dibiarkan. Saudara, Paulus berinvestasi banyak. Dia nggak kemudian beritakan Injil, orang itu bertobat, kemudian ditinggal lari. Enggak, saudara. Dia dampingi, dia ajar mereka. Saudara, hari ini banyak kan petobat-petobat baru ya. Mereka nggak lama di gereja, paling cuma beberapa 2-3 kali, kemudian mereka tidak ke gereja lagi. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan pendampingan. Pemuritan ini sangat penting bagi kita. Itu juga yang saya lakukan di negara L, itu nggak mengenal konsep pemuritan. Orang-orang Kristen baru itu kadang-kadang mereka nggak ngerti ya, apa sih jadinya anak Tuhan. Kayak terutama di negara L ya, mereka percaya bahwa manusia itu diciptakan 4 macam, laki, perempuan, dan ya wanita setengah pria tapi kewanita-wanitaan. Mereka percaya itu. Dan saudara bisa dapat itu di gereja, banyak laki-laki yang lebih cantik dibandingkan wanita gitu ya. Dan wanita-wanita yang lebih macho daripada pria itu juga banyak, saudara. Nah, bagaimana mereka bisa tahu kebenaran kalau mereka tidak pernah dimuridkan? Nah, itu yang saya syukuri selama di sana ya. Saya bisa memuridkan satu kelompok, dan mereka bisa mengenal dari Alkitab juga. Alkitab mereka, kita juga bisa jadi belajar sama-sama. Oh, ini mungkin terjemahannya nggak benar. Misalnya contoh ya, di Alkitab orang L itu, ketika sida-sida di Ethiopia ya, di situ dituliskan bahwa sida-sida di Ethiopia itu adalah kate ya. Kate itu kalau dalam bahasa orang L itu bencong ya, atau G gitu ya. Nah, jadi padahal kan itu kan sida-sida itu kan artinya bukan G ya, tetapi orang yang kerja di kerajaan atau yang kemudian dikebiri. Kalau mereka misalnya lihat nggak pernah dimuridkan, nggak pernah diajar, nggak apa-apa kok, di Alkitab ternyata boleh kok seperti itu. Nah, pemuritan menjadi panggilan misioner kita. Bagian yang ketiga adalah perintisan gereja. Ayat 23 di sana dikatakan, dan setelah mereka mengangkat para penatua untuk mereka di setiap gereja. Artinya kita akan mengintegrasikan orang-orang percaya baru itu ke dalam komunitas baru. Memasukkan mereka ke dalam gereja lokal. Gereja-gereja yang dipelihara. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, bersama-sama dengan gereja di Antioquia, tujuan akhir Paulus ketika dia memberitakan Injil dan memuridkan adalah mendirikan gereja-gereja pribumi. Gereja-gereja pribumi yang kuat, jemaat yang diperlengkapi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Dan Paulus selalu tinggal selama dia bisa di sana untuk membantu mereka, melatih mereka sampai menjadi pemimpin-pemimpin lokal yang matang. Dan kemudian mereka akan melanjutkan meninggalkan para pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja yang bertumbuh itu akan mengatur diri mereka sendiri. Artinya Antiokhia, contoh Antiokhia sebagai gereja yang kemudian mengutus Paulus dan Barnabas. Kemudian mereka bisa mendirikan gereja-gereja lokal. Gereja induk ini membimbing, menolong. Dan pada saatnya melepas mereka untuk berdiri, bertumbuh, berkembang, dan kembali menyebarkan Injil untuk komunitas di mana mereka ada. Seperti contohnya kita lihat di sekitar 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8. Di mana misalnya jemaat Tesalonika, mereka telah bertumbuh, kemudian mereka pergi ke Makedonia. Kemudian ke Akaya dan juga ke semua tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya yang di GKKK Kemayoran. Saya memahami sejarah Kalam Kudus Surabaya. Dari GKKK Kemayoran ada Kupang Jaya, kemudian ada Siwan Kerto, BCS. Ya. Bagaimana kita memandang mereka? Saingan atau justru kolega? Kalau kita tahu bahwa panggilan misioner adalah kemudian membuat gereja-gereja yang baru itu bertumbuh dan juga kemudian bersama-sama dengan kita sebagai gereja induk misalnya atau gereja mula-mula bisa menghantarkan mereka untuk memenuhi kembali panggilan misioner Allah dalam hidup mereka. Oh, puji Tuhan, haleluya kan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan dari semua pekerjaan misi adalah penginjilan, pemuritan, dan perintisan gereja. Saudara, ketiganya ini harus ada dalam keseluruhan strategi misi kita sebagai gereja ataupun sebagai pribadi-pribadi. Pekerjaan pemuritan dan perintisan gereja tidak dapat terjadi kecuali beberapa orang yang tidak percaya telah diinjili dan kemudian beberapa dari mereka bertobat. Dan pada saat yang sama kita tidak dapat meninggalkan petobat baru itu sendirian. Bapak Ibu ingat, hari ini hampir 3 miliar orang tidak memiliki akses ke Injil dan masih ada 7.000 kelompok masyarakat yang belum terjangkau. Di luar sana ada kebutuhan yang luar biasa dan kita memiliki Injil yang sangat amat luar biasa. Dalam situasi yang seperti ini, mungkin memang kita tidak bisa pergi ke rumah-rumah orang-orang ataupun bertemu dengan orang secara bebas. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan supaya dalam situasi yang sulit seperti ini pun Tuhan berikan kepada kita kepekaan. Mana orang yang belum pernah mendengar Injil? Di tempat mana berita kabar baik itu belum pernah disampaikan? Dan kita pun mau menjawab panggilan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya justru di dalam masa-masa pandemi kemarin ya, justru ketika Tuhan tutup pintu ya, center kami tutup, saya juga tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Tapi justru lockdown itu, masa pandemi, begitu luas ya yang Tuhan bukakan buat saya untuk peka kemana saya harus pergi. Kadang-kadang saya hanya naik motor kemudian ya tentu ke daerah-daerah yang tidak zona merah. Tapi Tuhan kemudian gerakkan saya, ketemu sama orang ini. Kadang-kadang ada orang-orang Indonesia ya yang kirimkan bantuannya untuk pekerjaan Tuhan di Laos. Kemudian saya beri sembako dan sebagainya. Saya kadang kasihkan pada orang saya nggak kenal. Yang saya lihat, mereka kelihatan miskin atau mereka kelihatan membutuhkan ya, atau mahasiswa-mahasiswa yang mereka tidak bisa dapat kiriman dari keluarga mereka yang biasa kirim makanan atau hanya kirim sembako dan mereka tidak bisa mendapatkan itu. Saya pergi ke mereka, ya awal berbagi kasih, berbagi sembako, tapi kemudian justru di masa pandemi inilah kesempatan banyak sekali untuk saya menceritakan kabar baik. Jadi artinya pandemi itu bukan halangan untuk kita memberitakan kabar baik. Dan bagi saya justru saya melihat
Dulu saya pemuritan cuma 1 ya. Tapi justru di masa pandemi ini bisa bentuk pemuritan yang lain dari para petobat baru. Artinya apa? Hati kita ini mau nggak menjawab panggilan Tuhan? Saya berdoa kita semua akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjawab panggilan misioner, baik secara gereja, secara lembaga, ataupun kita secara pribadi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya, Pendeta Subaita. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Pendeta Subaita, khususnya ladang yang sudah Tuhan percayakan untuk Pendeta Subaita. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan boleh ditransfer ke rekening yang tercantum di layar atau boleh memberikan kepada gereja langsung di Jalan Kemayoran Baru nomor 21 Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesehatan, rumah tangga, dan pekerjaan kita masing-masing. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita masuk di dalam doa persembahan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Tiba saatnya kami sudah mengembalikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan pakai persembahan uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja melalui Gereja Kristen Kalam Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini
kita akan menyanyikan pujian doksologi dan diakhiri dengan Amen Song. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan iman di dalam pribadi karya Yesus Kristus, supaya melalui persekutuan, pertolongan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Roh Kudus, memampukanmu menjadi gereja dan pribadi yang misioner dari hari ini sampai berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan surgawi. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Silakan bersaat teduh sejenak. Sampai bertemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, berada di bawah naungan Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Sekolah Kristen Kalam Kudus yang berada di 28 kota di seluruh Indonesia sampai saat ini. Di era digital ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang berbasis digital, agar pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tidak menyampingkan, tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan misi semula, memperkenalkan Kristus, memberikan nilai-nilai Kristiani, memberikan di mana pembentukan karakter Kristiani sesuai dengan anak-anak di masa ini, bahkan ditanamkan dari masa ini untuk boleh menjadi anak-anak yang sesuai apa yang Tuhan inginkan. Masa pandemi ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus menggunakan pembelajaran secara virtual dan tatap muka sesuai dengan perkembangan lainnya, sehingga Sekolah Kristen Kalam Kudus pembelajaran berbeda-beda. Sesuai visi Sekolah Kristen Kalam Kudus, membangun manusia yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, berguna bagi dunia. Mari percayakan putra putri Bapak Ibu sekalian untuk boleh menyekolahkan anak-anaknya bertumbuh bersama dengan kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam mewujudkan visi sekolah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami mendidik mereka menjadi siswa-siswi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Setiap pagi kami mengadakan persekutuan yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kami berusaha membangun sebuah komunitas yang saling mendukung dan menguatkan dalam kerohanian, sehingga kami mempunyai kesempatan yang banyak untuk memperkenalkan firman Tuhan dan membentuk siswa-siswi untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, serta menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan kerohanian dimulai dari usia dini sampai SMA, baik itu ibadah bersama, kelompok tumbuh bersama, retreat, mendidik mereka untuk melayani Tuhan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang menekankan kepada pertumbuhan iman. Mendidik siswa-siswi menjadi mandiri sangatlah tidak mudah, membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Bersyukur Bapak Ibu guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya telah diperlengkapi untuk dapat mengarahkan putra-putri Bapak Ibu belajar tentang kemandirian. Kami mengajarkan mereka bagaimana harus mandiri dalam kehidupan pribadi sejak usia dini, seperti kebiasaan bangun pagi, berdoa, membersihkan tempat tidur, menggosok gigi, dan belajar kemandirian lainnya. Kami berkomitmen membina para siswa-siswi bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami melakukan ini karena kami memahami dan mengerti
bahwa jika para siswa-siswi bisa mandiri, maka mereka selangkah maju untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami pendidik dari Sekolah Kristen Kalam Kudus, cabang Surabaya. Kami mempunyai satu komitmen bersama, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas kepada para guru, karyawan, dan para siswa. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka semua, melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa bermanfaat bagi kita semua adalah iCare, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, juga pelayanan yang ada di gereja. Pelayanan di gereja menjadi sarana, menjadi alat bagi para guru, siswa mengembangkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Semuanya ini dapat berjalan karena campur tangannya Tuhan. Harapan setiap kita semua menjadi seorang yang berguna dan menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan minta. Moto Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Kasih yang berasal dari Tuhan menjadi dasar bagi kami, Bapak Ibu Guru, dalam mendukung dan memberikan perhatian kami kepada siswa-siswi sekolah kami. Kasih menolong kami mengajarkan kepada siswa-siswi disiplin dalam belajar, sehingga mereka mencintai kedisiplinan. Mereka mau bertumbuh dalam pembelajaran dan menuai hasil, yaitu prestasi. Ada banyak prestasi yang telah diperoleh siswa-siswi kami setiap tahun. Hal ini tidak diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan effort dan perhatian yang terus-menerus sampai berhasil. Itulah kebanggaan kami sebagai pendidik-pendidik Kristen yang melihat siswa-siswi kami mengasihi